Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan membahas tentang aliran-aliran tasawuf. Sebelum memasuki video inti, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haniatun Kodima dengan NIM 24862739095. Saya Nurah Minatin dengan NIM 24862739096. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aini dengan NIM 24862073102. Halo, perkenalkan nama saya Putih Atika dengan NIM 24862073100. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian ini, tasawuf amali berkonotasikan tarekat. Tarekat memberikan panduan spiritual bagi para pengikutnya untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai praktek. Tasawuf amali berakar pada keyakinan bahwa pertumbuhan spiritual sejati dan kedekatan dengan Allah hanya dapat dicapai melalui praktik yang konsisten dan berdedikasi. Nah, adapun ciri-ciri tasawuf amali yaitu yang pertama, fokus pada amalia. Yang kedua yaitu menghindari bid'ah dan syirik. Yang ketiga yaitu peningkatan moral dan akhlak. Yang keempat yaitu menegakkan kesadaran diri. Yang kelima yaitu berbasis ajaran Islam. Yang keenam yaitu tidak bersifat gaib. Nah, adapun tokoh-tokoh pengikut tasawuf amali yaitu yang pertama Rabi'ah al-Adawiyah, yang kedua yaitu Zu al-Nun al-Misri, yang ketiga yaitu Abu Yazid al-Bustami, yang keempat yaitu Al-Halaj. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional penggagasnya. Tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran yang telah mempengaruhi para tokohnya. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang kaya akan dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Karakteristik tasawuf falsafi antara lain ada latihan rohaniyah dengan rasa intuisi serta introspeksi diri yang timbul dari dirinya. Kemudian ada iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib. Berikutnya ada peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk keluarbiasaan. Selanjutnya ada penciptaan, ungkapan-ungkapan yang pengertiannya itu sepintas samar-samar, yang dalam hal ini tuh telah melahirkan reaksi masyarakatnya berupa mengingkarinya, menyetujui, atau menginterpretasikannya. Macam-macam tasawuf falsafi. Yang pertama al-fana dan al-baqa, yang kedua hulul, yang ketiga wahdah al-wujud, yang keempat ittihad, yang kelima insan kamil, yang keenam wujud al-mutlaq Ibnu Sabuhin, yang ketujuh al-isyraq. Nah, tokoh-tokoh dari tasawuf falsafi. Yang pertama ada Ibnu Arabi, tokoh yang kedua yaitu Al-Jili, yang ketiga adalah Ibnu Sabuhin. Tasawuf Syi'i. Tasawuf Syi'i adalah tasawuf yang beranggapan bahwa manusia akan meninggal dengan Tuhannya karena ada kesamaan esensi antara keduanya. Ada salah satu tokoh dari tasawuf filsafat yaitu Al-Halaj memformulasikan teorinya dalam doktrin hulul, yakni perpaduan insan dengan Tuhan secara rohaninya atau makhluk dengan Al-Khaliq. Pada tasawuf Syi'i, dengan penghormatan lebihnya kepada Ali bin Abi Thalib dan sebagai imam pertama kaum Syiah. Tasawuf Syi'i atau yang disebut juga dengan tasawuf Syiah, ajarannya adalah pemujaan kepada imam secara berlebihan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menuhankan imam. Hal ini merupakan perbedaan yang cukup kontras dengan tasawuf lainnya, umpamanya Sunni. Bahkan pada masanya, Syi'i dan Sunni adalah aliran tasawuf yang saling bertolak belakang dalam kecintaannya kepada Ali bin Abi Thalib karena kerohaniannya yang unggul. Kemudian ada karakteristik tasawuf Syi'i. Jika kita berbicara dengan tasawuf Syi'i, maka akan diikuti oleh tasawuf Sunni.
di mana dua macam tasawuf ini dibedakan berdasarkan kedekatan atau jarak. Ini memiliki perbedaan. Paham tasawuf Syi'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena ada kesamaan esensi antara keduanya. Kedekatan antara tasawuf filsafi atau dengan tasawuf Syi'i. Syi'i memiliki pandangan hulul atau ketuhanan imam-imam mereka. Menurutnya, dua kelompok itu mempunyai dua kesamaan. Sementara itu ada Azmardi Azra tidak membedakan antar keduanya dalam persoalan tasawuf karena tidak dikenal dalam terminologi Islam mengenai tasawuf Syi'i. Ada dua karakteristik dari ajaran tasawuf. Yang pertama, ajarannya lebih didasarkan oleh ketajaman pemahaman dalam menganalisis kedekatan manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, lebih mengedepankan konsumsi keimanan. Ada tokoh-tokoh tasawuf Syi'i, yaitu yang pertama Ibnu Khaldun, kemudian ada Yumardi Azra, kemudian yang terakhir yaitu At-Tabatabai. Pengertian tasawuf akhlaki. Kata tasawuf dalam bahasa Arab adalah membersihkan atau saling membersihkan. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. Secara etimologi, tasawuf akhlak ini bermakna membersihkan tingkah laku. Sistem pembinaan akhlak. Dalam tasawuf akhlaki, sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut. Yang pertama, takhali. Yang kedua, tahali. Yang ketiga, tajali. Adapun ciri-ciri tasawuf akhlak antara lain, pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua, kesinambungan antara hakikat dengan syariat. Ketiga, bersifat mengajarkan dualisme dengan hubungan antar Tuhan dan manusia. Keempat, lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara lain, latihan mental, takhali, tahali, dan tajali. Kelima, tidak menggunakan terminologi filsafat, terminologi yang dikembangkan lebih transparan. Adapun tokoh-tokoh tasawuf akhlaki yaitu sebagai berikut. Pertama, Hasan al-Basri. Yang kedua, Al-Muhasibi. Ketiga, Al-Ghazali. Yang keempat, Al-Qushayri.